Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Satya Nugraha, NIM 122111370. Saya berasal dari kelas aplikasi komputer statistik 01. Nah, di sini saya akan membahas mengenai uji parametrik dengan SPSS, terlebih dalam pengujian hipotesis ini ya. Oke, bisa dilihat di sebelah kiri ini terlampir materi detail mengenai pengujian hipotesis ya. Ini ada 11 slide di sini. Namun saya akan membahasnya secara singkat dan mungkin bisa lebih untuk dipahami ya. Oke, sebelum membahasnya kita ketahui dahulu apa itu hipotesis ya. Nah, hipotesis sendiri itu adalah sebuah pernyataan yang belum teruji atau belum dilakukan penelitian untuk memastikan itu benar atau salah ya. Jadi kasarannya adalah sebuah pernyataan mentah tanpa pengujian. Nah, di dalam hipotesis itu ada kemungkinan dua hasil ya, yaitu hipotesis itu bersifat benar atau hipotesis itu bersifat salah. Ya, seperti kemungkinannya. Kemungkinan itu kalau nggak benar ya berarti salah begitu ya. Oke, dalam hipotesis yang benar, kita menentukan beberapa data yang dilengkapi dengan taraf signifikan ya atau batas kesalahannya. Misal kita membuat data atau menyatakan 100 data. Nah, untuk membuat itu bisa dibilang hipotesis, kita juga harus menentukan seberapa jumlah kesalahannya. Misal dalam data 100 tadi, kita tentukan kesalahannya adalah sebanyak 5% ya. Nah, kemungkinan hipotesis benar tadi bisa diterima ataupun bisa ditolak. Nah, jika itu diterima, syaratnya itu harus tepat ya, dalam artian jumlah data dan kesalahan yang sudah ditetapkan tadi itu sesuai gitu. Jadi hipotesisnya bisa diterima. Kemudian apabila kondisi kita menolak hipotesis benar tadi, itu terdapat segala jenis satu ya. Itu maksudnya adalah errornya itu tidak sesuai dengan error yang sudah ditetapkan tadi dalam menentukan hipotesis ya. Misal errornya lebih besar atau lebih kecil itu berarti kita harus menolak hipotesis itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah hipotesis salah ya. Nah, di sini jika kita seperti tadi ya, kita menentukan jumlah hipotesisnya, kemudian jumlah errornya. Nah, dalam hipotesis salah ini ya, itu kemungkinan besar adalah banyak errornya ya. Makanya di sini jika terjadi kesamaan antara data dan kesalahan yang sudah ditetapkan di hipotesis salah ini, kita harus menolaknya ya. Karena tidak mungkin kita menerima sebuah hipotesis yang memiliki banyak kesalahan. Oke, nah jika kita menjumpai perbedaan jenis kesalahan atau jumlah nominal kesalahan dalam hipotesis salah, kita bisa menerimanya ya. Karena galat ini itu nilainya bisa lebih kecil atau kemungkinan kecil itu akan lebih besar. Tapi kebanyakan akan lebih kecil dari jumlah kesalahan yang sudah ditetapkan. Jadi kita bisa menerimanya hipotesis salah itu ya.
Oke, itu penjelasan singkat mengenai pengujian hipotesis ya, atau pengambilan kesimpulan dalam hipotesis ya. Jadi kesimpulannya itu hanya ada dua, yaitu terima atau menolak. Nah, menerima atau menolak itu pun kita sesuaikan antara hipotesis yang bagian benar ataupun hipotesis bagian yang salah. Oke, mungkin agak terkesan ribet ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Di sini ini ya ada latihan 3 ini. Di sini tertera bahwa ingin seorang pengusaha memiliki beberapa karyawan yang melakukan penjualan ya. Nah, rata-rata penjualannya yang dihipotesiskan itu adalah sebanyak 1020 ini ya. Dengan alternatif tidak sama atau hipotesisnya salah begitu ya. Kemudian di sini ada batas ya, batas kesalahan di sini atau taraf signifikannya itu 0,05 atau 5% ya. Kemudian di sini ada data-data ya, sebanyak 20 ya, 20 karyawan. Kemudian ada soal untuk menentukan analisa apakah hipotesis diterima atau ditolak. Oke, langsung saja kita selesaikan permasalahan ini. Terlebih dahulu kita tentukan variabelnya. Di sini ada variabel nama dan penjualannya. Berarti kita ke menu variabel view. Kita isi di sini variabel nama, kemudian tipenya kita pilih string karena datanya berbentuk tulisan ya. Kemudian width-nya sudah default, labelnya adalah nama. Kemudian value-nya none, missing-nya none, kolomnya kita bisa sesuaikan di data view, lainnya kita left, mission-nya nominal. Kemudian kita variabel yang kedua, yaitu penjualan. Kemudian tipenya adalah numerik ya, datanya berupa angka, desimalnya 0, labelnya penjualan, value-nya none juga, missing-nya juga none, kolomnya default bisa disesuaikan, lainnya ini kita pilih left, kemudian mission-nya pilih scale. Oke, kita kembali ke data view untuk melihat hasil tabelnya. Nah, ini yang bisa kita sesuaikan kanan kiri ini agar lebih rapi. Kemudian data mentahnya kita copy ke dalam aplikasi SPSS ini ya. Oke, nah untuk menentukan ini ya, hipotesis diterima atau ditolak, kita ke menu analyze ini ya. Kemudian pilih yang compare means and proportion ini ya. Kemudian pilih yang one sample t-test. Nah, ini variabel penjualan kita input, kemudian pilih option. Nah, ini ada confidence interval percentage. Itu ada kita hitungnya dari taraf ini ya. Nah, taraf kesalahan yang diukur adalah 5%. Maka ini ada kata confidence atau tingkat kepercayaan diri dari hipotesis atau tingkat yang diharapkan itu benar itu berarti sisa dari kesalahan. Nah, kalau kesalahan yang ditaruh itu 5%, berarti confidence-nya itu 100% dikurangi 5%, 95%. Kemudian pilih continue. Kemudian ini ada test value itu adalah hipotesis rata-ratanya ya. Di sini rata-rata hipotesisnya yang dihipotesiskan itu 1020 ya. Di sini kita ganti 1020. Kemudian langsung pilih oke. Nah, oke. Di sini hasil analisa apakah HO hipotesis diterima. Nah, kita bisa melihat di ini ya. Untuk melihat hipotesis diterima atau ditolak, kita bisa melihat di ini ya. To side P, to sided P ini ya.
Nah, nah kan tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila hipotesis diterima itu jumlah kesalahan dan datanya itu harus sesuai dengan yang dihipotesiskan. Sedangkan dalam tabel ini nilai alfanya itu 0,029 yang berarti itu di bawah ini ya 0,05. Berarti kesimpulan yang diambil adalah hipotesis tidak diterima atau berarti rata-rata penjualan tidak sama dengan 1020 begitu. Nah, kalau jawaban contoh jawaban ini diterima, maka di sini harusnya two-sided p-nya itu bernilai 0,05 begitu. Karena di sini bernilai kurang dari 0,05 itu berarti tidak sesuai dengan 0,05 ya. Jadi hipotesisnya otomatis ditolak begitu. Baik, itu sedikit informasi mengenai pengujian hipotesis ya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.